Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang diskriminasi terhadap perempuan untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Psikologi Komunitas kelas H. Namun sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami berasal dari kelompok 6 yang beranggotakan pertama, Anissa Nurul Haya dengan NIM 1813001. Kedua, Tasya Fatika dengan NIM 1813009. Ketiga, Ananda Iksan Alfikri dengan NIM 1813029. Dan terakhir, Belinda Ayu Maharani dengan NIM 1813159. Baik, langsung saja masuk ke bagian presentasi tentang diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi pada perempuan, khususnya di Indonesia, terjadi dalam beberapa bidang. Yang pertama, pada bidang pendidikan, yakni perempuan memiliki kesempatan yang berbeda dengan laki-laki. Laki-laki lebih diutamakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Sehingga, tidak heran apabila setelah lulus dari sekolah, perempuan lebih disarankan untuk menikah, sedangkan laki-laki memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Selanjutnya, dalam bidang sosial, perempuan kurang memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan juga hobinya. Laki-laki lebih memiliki keleluasaan untuk melakukan apa yang diinginkannya, sedangkan perempuan tidak semuanya memiliki kesempatan itu. Terlebih untuk hobi-hobi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang melekat. Misalnya saja, perempuan yang memiliki hobi olahraga bela diri biasanya dianggap sebagai perempuan yang kasar dan biasanya cenderung dilarang untuk mengembangkan kemampuannya tersebut. Oke, selanjutnya adalah diskriminasi terhadap perempuan pada bidang kesehatan. Perempuan terkadang dipaksa, dalam tanda kutip, untuk melahirkan banyak anak. Karena menurut pandangan sosial di masyarakat konvensional, anak adalah rezeki dari Tuhan. Sehingga semakin banyak anak, maka pintu rezeki pun akan lebih terbuka. Sehingga dari hal ini, perempuan seperti dipaksa untuk bisa melahirkan anak sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan kesehatan dari perempuan itu, baik secara fisik maupun mentalnya. Yang selanjutnya adalah diskriminasi terhadap perempuan pada bidang ekonomi. Perempuan tidak diizinkan untuk bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan di masyarakat bahwa apabila perempuan memiliki penghasilan sendiri, maka perempuan akan kurang ajar terhadap suaminya. Selain itu, ketika lulus dari sekolah, biasanya perempuan kurang memiliki kesempatan untuk berkarir dibandingkan dengan laki-laki. Diskriminasi terhadap perempuan juga terjadi pada bidang politik. Berdasarkan data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik atau BPS, diketahui bahwa pada tahun 1995, jumlah anggota DPR RI yang berjenis kelamin perempuan hanya 16 orang, atau sekitar 5,9% dari total 272 anggota DPR RI. Kemudian, jumlah anggota DPR RI yang berjenis kelamin perempuan ini meningkat pada periode 2014 hingga 2019, yang diketahui terdapat sebanyak 97 orang atau sekitar 17,32% dari total 560 anggota DPR RI. Kemudian, untuk data terakhir yang didapatkan dari situs resmi DPR RI, diketahui bahwa keterwakilan anggota DPR RI perempuan pada periode 2019 hingga 2024 ini mencapai sebesar 20,5% atau sekitar 118 orang dari total 575 anggota DPR RI terpilih. Meskipun jumlah tersebut sudah meningkat dari periode sebelumnya, tetapi jumlah tersebut belum dapat merepresentasikan perempuan Indonesia di ranah politik sepenuhnya. Menurut Wahyudi, keterlibatan perempuan dalam dunia politik yang masih minim ini
disebabkan karena politik di Indonesia ini masih syarat dengan adanya diskriminasi gender. Perempuan di Indonesia dianggap masih buta terhadap isu-isu dan wacana politik yang ada. Stigma inilah yang membuat peran dan posisi perempuan dalam pengambilan kebijakan publik masih minim, dan perempuan juga cenderung disepelekan dalam hal ini. Berikutnya, faktor penyebab diskriminasi. Menurut Hasanah 2016, diskriminasi pada perempuan ini disebabkan oleh adanya budaya patriarki atau budaya yang menempatkan posisi laki-laki sebagai sosok yang dominan dan mengharuskan laki-laki serta pandangannya dijadikan sebagai suatu norma, dalam artian laki-laki yang memegang penuh kekuasaan. Budaya patriarki ini yang membentuk pemahaman mengenai superioritas laki-laki terhadap perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan ini juga disebabkan oleh adanya berbagai pemahaman mengenai perempuan yang didasarkan pada agama yang diyakini sebagai pelegitimasi terhadap superioritas laki-laki. Selanjutnya, faktor penyebab diskriminasi. Suwardi 2016 juga menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya diskriminasi pada perempuan. Suwardi 2016 membagi menjadi 3 faktor, di antaranya yang pertama, faktor sosial budaya. Pada budaya tertentu, laki-laki dianggap lebih penting dibandingkan dengan perempuan. Suwardi 2016 menyebutkan bahwa pada masyarakat Kampung Bungung Katamung Kabupaten Bantaeng, terdapat beberapa budaya yang lebih meninggikan kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan, seperti pada upacara adat kelahiran, pada upacara pengislaman atau as-sunat, dan pada upacara pernikahan. Pada upacara-upacara tersebut, laki-laki mendapatkan perlakuan lebih spesial dibandingkan dengan perempuan. Yang kedua, faktor biologis. Faktor biologis ini menganggap bahwa laki-laki memiliki keunggulan dari segi kekuatan dan ketahanan fisik dibandingkan dengan perempuan. Maka dari itu pekerjaan yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan fisik akan didominasi oleh kaum laki-laki. Selanjutnya, sedangkan perempuan lebih diarahkan untuk melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan kekuatan fisik besar seperti memasak. Pandangan mengenai perempuan yang dianggap sebagai sosok yang lemah dibandingkan dengan laki-laki ini yang menyebabkan terjadinya diskriminasi dan tindakan tidak adil terhadap perempuan. Yang ketiga, faktor agama. Menurut Suwardi 2016, pandangan tentang laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan yang ada dalam agama Islam menyebabkan kaum laki-laki merasa setiap perkataan dan perintahnya harus dipatuhi. Apabila tidak, maka itu akan menyalahi ajaran agama Islam. Hal inilah yang kemudian menyebabkan perempuan menjadi rentan untuk mendapatkan diskriminasi atau tindak kekerasan dari laki-laki.